Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Pratama dengan NIM 22010110057. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan terkait proyek pada mata kuliah Cloud Computing, yaitu proyek UTS, yang dimana pada platform Red Hat dengan course Red Hat OpenShift Development 1 Introduction to Container with Podman 4.18, yang dimana di sini dengan lab custom container image. Baik, di sini untuk hasil akhirnya nanti kita diminta untuk memahami multi-stage builds. Lalu yang kedua, menjalankan command atau perintah dengan sebuah kontainer. Lalu yang ketiga, menyiapkan environment variable. Lalu selanjutnya menyiapkan sebuah direktori kerja, lalu menyiapkan sebuah entry point, lalu yang terakhir mengubah user yang dimana digunakan untuk mengeksekusi perintah. Baik, di sini untuk perintah pertama kita start lab dulu. Kita copy saja perintahnya, yaitu lab spasi start spasi custom minus lab. Kita copy, lalu kita paste pada PM console, enter. Baik, di sini untuk penjelasannya saya baca sedikit. Perintah start mengcopy sebuah aplikasi Node.js yang dimana menghasilkan sebuah kode QR dari sebuah teks yang diberikan kepada direktori custom minus lab dari lingkungan kerja kita. Perintah juga menghasilkan sebuah file yang bernama .npm.rsc yang dimana digunakan untuk mengkonfigurasi aplikasi Node.js tersebut untuk digunakan di dalam sebuah registry internal npm. Baik, di sini kita langsung saja untuk instruksi yang pertama. Kita diminta untuk masuk ke direktori custom minus lab, yang dimana aplikasi tersebut mengkonvert sebuah teks ke dalam image sebuah kode QR, lalu menjalankan aplikasi pada mesin host dengan menggunakan perintah npm install dan npm start. Memverifikasi aplikasi tersebut gagal karena sebuah variabel environment yang hilang. Baik, di sini kita masuk saja ke dalam direktori custom minus lab. Kita copy perintahnya. Kita buka terminal baru pada PM console. Kita copy saja di sini. Lalu kita enter. Lalu pada perintah 1.2 kita diminta untuk menginstal dependensi aplikasi, yaitu kita copy saja perintahnya npm spasi install, kita copy, lalu kita paste di sini. Baik, setelah diinstal kita ke perintah 1.3 yaitu memulai aplikasi atau start aplikasi, di mana aplikasi ada karena HTTP port yang tidak disiapkan atau tidak disetting. Baik, kita copy saja perintahnya npm spasi start. Kita paste pada npm pada virtual machine, lalu kita start. Baik, setelah itu pada perintah kedua pada build stage dari container file menghasilkan sertifikat TLS dengan menggunakan perintah ./gen_certificates.sh. Perintah ./gen_certificate.sh termasuk ke dalam container provided.
Di sini kita lihat untuk perintahnya pada perintah 2.1. Yang pertama di sini kita masuk dulu ke dalam container file, kita copy dulu supaya tidak diketik manual. Lalu di sini kita ketik perintah prim spasi, lalu kita paste container file, lalu enter. Baik, di sini kita sudah masuk ke dalam container file, yang dimana di sini kita akan mengubah bagian ini, dan kita akan masukkan perintah ini ./gen underscore certificate.sh. Baik, di sini pada PM kita ketik i dulu untuk menginputkan perintah. Di sini kita copy saja untuk perintahnya, run spasi ./gen underscore certificate.sh, kita copy. Lalu pada PM di sini kita paste di sini. Baik, setelah itu kita tekan escape, titik 2, lalu WQ untuk menyimpan. Lalu pada perintah yang ketiga, pada final stage dari container file, kita diminta untuk mempersiapkan environment variable sebagai berikut. Yang pertama, TLS underscore port sama dengan 8443. Dan yang kedua, HTTP underscore port sama dengan 8080. Lalu yang terakhir, search underscore path sama dengan /etc/pki/tls/private/search. Baik, di sini kita lihat untuk solusinya. Pada 3.1 kita diminta untuk menggunakan instruksi env untuk menambah environment variable ke dalam container file. Baik, di sini kita masuk kembali ke container file, kita tekan aja panah atas dan enter. Setelah itu kita tekan i lagi. Di sini kita diminta untuk memasukkan environment variable yang tadi yang telah disebutkan. Baik, di sini kita kopikan saja langsung. Kita Ctrl C, kita masukkan di bawah bagian copy. Sebentar. Kita enter. Masukkan perintah tadi. Setelah itu kita escape, lalu titik 2 WQ untuk menyimpan, lalu enter. Baik, setelah itu kita diminta untuk memasukkan sebuah perintah, yaitu build the container image. Kita copy saja perintahnya. Enter. Sembari menunggu, kita ke perintah nomor 4, yaitu pada container file kita diminta untuk menyiapkan sebuah direktori kerja dari aplikasi ke dalam path/app. Mari kita lihat untuk perintahnya. Di sini kita diminta untuk menggunakan instruksi workdir untuk mendefinisi sebuah direktori kerja.
Di sini kita masuk kembali ke dalam container file, kita enter. Nah, kita tekan I lagi untuk menginput perintah. Baik, di sini di bawah environment variable yang telah kita input tadi, kita akan menginput sebuah instruksi work dir. Baik, kita copy saja di sini. Kita masukkan ke dalam lalu kita escape kedua, lalu lagi untuk menyimpan. Baik, setelah itu kita inputkan perintah seperti yang tadi untuk membuat container image. Kita tekan enter. Setelah itu pada perintah kelima, di sini sudah keterangan sukses. Lalu kita ke perintah kelima. Pada container file kita diminta untuk menyiapkan user student sebagai user yang menjalankan aplikasi. Dan user student ada di dalam container file. Baik, kita lihat untuk solusinya. Sini kita diminta untuk mempersiapkan user student di dalam container file. Baik, kita copy saja di sini. Ctrl C. Lalu di sini kita masuk kembali ke dalam container file. Tekan I untuk insert. Lalu kita enter. Sebentar. Enter. Lalu kita paste di sini. Setelah itu kita tekan tombol escape, titik 2, lalu WK untuk menyimpan. Lalu kita perintah yang tadi untuk build, enter. Setelah itu di sini sukses. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu pada perintah ke-6, pada container file kita diminta untuk menjalankan perintah npm install spasi minus omit sama dengan dep untuk menginstal dependensi production daripada aplikasi Node.js. Baik, kita lihat untuk solusinya di sini. Kita copy saja untuk perintah yang ada di dalam container file. Lalu kita copy. Kita masuk lagi ke dalam container file. Kita tekan tombol I untuk insert. Lalu enter. Kita pastekan di sini. Setelah itu kita tekan tombol escape. Titik 2. Lalu WQ untuk menyimpan. Nah, itu kita perintah build seperti biasa. Baik, di sini keterangan sukses. Lalu kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu pada perintah ke-7, yang dimana di sini pada container file kita diminta untuk membuat npm start sebagai perintah default untuk image ini. Baik, di sini untuk solusinya kita copy saja perintah pada yang akan kita input pada container file. Kita copy. Lalu kita masuk kembali ke dalam container file. Kita tekan I untuk insert. Lalu kita copy di bawah perintah yang terakhir tadi. Untuk perintahnya sini entry point npm start. Lalu kita tekan tombol escape, titik 2, lalu WQ untuk menyimpan. Setelah itu kita inputkan perintah untuk membuild tadi. Baik, di sini keterangannya sudah sukses. Lalu kita ke perintah yang selanjutnya, yaitu kita diminta untuk start container podman -kr -app. Kita diminta untuk memanggil
kontainer custom lab dan mempublish kontainer port 8080 dan 8443 ke dalam port yang sama untuk host. Baik, di sini kita lihat solusinya. Dan di sini perintah untuk memanggil kontainer custom lab dan mempublish kontainer port 8080 dan 8443 ke dalam port yang sama di dalam host. Baik, kita copy saja di sini perintahnya. Lalu kita inputkan. Kita enter. Baik, di sini muncul keterangan TLS server running on port 833 dan server running pada port 8080. Ini menandakan sudah berhasil. Di sini ada keterangan TLS server running pada port 8443 dan server running pada port 8080. Baik, untuk yang terakhir di sini kita di sini kita input untuk perintah finishnya untuk menghapus segala lab agar tidak mengganggu lab untuk course selanjutnya. Baik, di sini kita copy saja perintahnya. Lalu kita masuk ke terminal baru. Kita paste saja di sini. Lalu kita enter. Baik, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.